Selamat malam teman-teman. Selamat datang di BCA Wealth Summit Online 2025. Perkenalkan, saya Immanuel Rifando atau dipanggil Ivan, dan Saya Meta. kita akan nemenin teman-teman semua selama 1 jam ke depan. Wah, seru banget nih pastinya malam ini ya Kak Ivan ya. Apalagi saat ini kemarin-kemarin kita udah ikutin BCA Wealth Summit Online 2025 dari tanggal 19 September. Dan udah banyak banget nih dapat insight. Kemarin tuh ada bahas tentang menabung, work-life balance, kesehatan, sampai dengan investasi. Yang pastinya malam ini juga akan memberikan insight yang baru nih buat teman-teman semua. Bener banget nih, Matt. Nah, malam ini kita mau bahas apa nih, Matt? Wah, kita malam ini nih mau bahas tentang cara mengatur keuangan untuk kaum mendang-mending. Istilah ini nih Kak, sering banget loh dipakai sama generasi Z. Tentunya sama kita juga dong. Ya, dan mendang-mending itu sebenarnya singkatan ya, Matt, dari mendingan ini daripada mendingan itu. Bukan sekedar membandingkan sebenarnya, tapi cara ini juga agar kita dapat mengekspresikan opini kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam mengatur keuangan. Betul banget tuh Kak. Menariknya lagi, mendang-mending ini bukan soal benar atau salah, tapi tentang sudut pandang kita. Yang pastinya topik malam ini relate banget nih buat kita semua. Nah, tapi nih Kak, sebelum masuk ke dalam topiknya nih, aku tuh sebenarnya mau tanya dulu sih, kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi nih Kak, kita tuh berpikir mending ini daripada itu? Wah, tentu bervariasi banget ya, Matt ya. Tapi nih, kita coba juga tanya ke teman-teman yang udah join ya. Kira-kira faktor apa aja sih yang membuat teman-teman itu tuh membuat perbandingan nih, mending ini daripada itu. Nah, teman-teman boleh nih menjawabnya dengan cara mengetik di kolom chat. Nanti kita akan bacakan satu persatu ya, Matt ya. Boleh banget tuh Kak. Sambil menunggu nih teman-teman semua ya, aku mau tanya dulu, kalau menurut dari Kak Ivan sendiri gimana nih Kak? Oke, kalau menurut aku pribadi sih, Matt, faktor yang paling mempengaruhi ketika kita membandingkan sesuatu itu adalah manfaat dan biayanya. Jadi kalau misalnya kita punya 2 pilihan ya, misalnya A dan B, harganya sama. Nah, next kita tuh melihat nih mana yang memberikan manfaat sesuai kebutuhan kita. Itu kalau harganya sama. Kalau harganya beda gimana? Nah, tentunya harus dipertimbangkan lagi ya manfaatnya dan kira-kira harganya masih dapat kita terima nggak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Kalau menurut Meta gimana? Wah, menarik banget nih Kak. Jadi kalau dari Kak Ivan itu membandingkan dari cost dan benefitnya ya Kak ya. Kalau dari aku nih Kak, biasanya tuh faktor yang mempengaruhi mending ini daripada itu tuh biasanya FOMO atau fear of missing out, yang biasanya itu timbul dari lingkungan atau circle kita sendiri karena takut ketinggalan tren. Makanya mending ini daripada itu. Jadi muncullah karena itu. Nah, kita coba lihat nih ya, Matt, jawaban teman-teman nih di kolom chat. Sepertinya sudah ada teman-teman yang jawab nih gitu ya. Kita coba bacakan ya, Matt. Yang pertama nih ada waktu. Oh, faktor yang mempengaruhi waktu. Wah, ada yang lain juga nih ya. Ada biaya, ada fungsi. Ya. Dan tentunya masih ada beberapa faktor yang lain ya yang menurut teman-teman semua ketika teman-teman membandingkan itu apa faktor yang mempengaruhi gitu ya. Nah, tadi teman-teman ada yang menjawab waktu. Rupanya itu penting juga sih kalau tadi kita kan sebenarnya lebih membandingkan antara manfaat dan biaya. Rupa-rupanya ada satu lagi faktor yang mempengaruhi seseorang itu dalam membuat perbandingan, yaitu tadi waktu gitu ya. Jadi artinya tuh kita pertimbangin mending beli sekarang atau nanti. Dan sebaliknya. Jadi setelah kita udah tahu nih manfaat dan biaya, kita pertimbangkan lagi mau beli sekarang atau nanti. Kalau ternyata itu masih bisa dibeli nanti, maka sebenarnya kita masih punya waktu untuk menabung atau investasi lagi. Sampai tiba saatnya ketika kita memang harus memiliki kebutuhan itu. Gitu. Iya, bener banget tuh. Apalagi kalau waktu kan nggak bisa diulang ya Kak ya. Jadi waktu itu sungguh salah satu faktor yang penting juga ya untuk kita berpikir mending ini daripada itu. Nah, tapi nih kalau misalkan sekarang nih Kak, kita tuh kadang tadi udah bahas tentang mendang-mending. Sering banget kita tuh harus lebih nabung lagi lah ya untuk kadang memperhatikan itu semua. Nah, tadi kalau kita udah bahas yang istilah mendang-mending sangat Gen Z nih istilahnya ya.
ada nih Kak, hal-hal yang akan kita bahas lebih dalam lagi nih. Mungkin kita bisa sharing kali ya Kak tentang mendang-mendingnya kita nih, ya kan? Yang ini aku mau ada angkat 3 hal sih yang relate juga nih sama Gen Z. Jadi ini aku akan angkat 3 hal. Yang pertama itu kita akan ada bahas tentang jajan, ya, mending jajan atau mending outfit atau mending traveling nih, gitu ya. Mungkin kita akan kupas satu-satu ya Kak ya. Langsung aja deh ke yang pertama nih, yaitu perihal jajan. Nah, kalau yang trial jajan ini nih Kak, yang namanya kita pekerja gitu ya Kak, kita butuh hiburan ya kan. Suka banget nih kita kadang pingin jajan. Nah, kalau soal jajan ini dari Kak Ivan sendiri, mending jajan minuman atau jajan makanan? Oke, jadi ini balik lagi mending jajan minuman atau jajan iya, makanan ya? mending nih. Mending. Oke, kalau aku pribadi sih sebenarnya mending minuman ya, Matt ya. Kenapa? Karena kalau aku secara pribadi kalau setelah makan lalu dalam jangka waktu yang dekat harus makan lagi, biasanya nggak sanggup, kekenyangan gitu ya. Jadi misalnya setelah makan terus habis itu nyemil gitu, kayaknya udah nggak sanggup deh gitu. Tapi kalau minum masih bisa gitu ya, kalau misalnya jajan minum gitu ya. Nah tapi nih perlu dicatat, bukan berarti kita harus jajan tiap hari ya. Nah nggak gitu juga konsepnya, kalau tiap hari jajan gitu ya, entah itu makanan atau minuman, nanti malah jadinya boros gitu ya. Nah kalau aku soal minum yang wajib itu tentu air putih gitu ya. Jadi kita harus pastikan cukup dalam 1 hari. Namun kalau kadang-kadang misalnya lagi ngantuk atau lagi butuh lebih fokus gitu ya, aku mungkin lebih memilih ngopi gitu ya. Bisa kita beli ataupun kita seduh sendiri. Balik lagi yang tadi aku bilang, kalau setelah makan terus nyemil lagi aku tuh susah gitu. Jadi aku sih memilih mending minum ya. Nah kalau Meta gimana? Oke, nah kalau aku nih Kak, aku tuh dibanding mending jajan, kalau dalam kategori jajan ya, mending aku jajan makanan sih Kak. Soalnya kalau buat aku jajan minuman itu nggak kenyang gitu, tapi kalau jajan makanan akan lebih kenyang. Ini tapi mungkin dalam konteksnya kalau jajan makanan itu snacking ya Kak ya, bukan makan berat lagi. Jadi bisa tuh kalau aku habis makan siang gitu ya, terus aku jajan makanan lagi. Karena mungkin aku tipenya juga sweet tooth Kak, bisa lah makan snack-snack yang manis-manis. Nah itu aku suka banget deh, dibanding aku jajan minuman yang buat aku gak kenyang. Kalau makanan tuh bisa buat aku lebih kenyang, jadi lebih terpuaskan dan merasa lebih bahagia. Tapi bukan berarti aku gak pernah jajan minum juga, tentunya aku juga jajan minum juga. Tapi balik lagi, jajan ini gak harus setiap hari ya, sesuai dengan kebutuhan kita dan juga anggaran kita. Tapi jangan sampai nih kalau misalkan tadi kan aku mending jajan makan, tapi tadi yang aku bilang karena mungkin FOMO gitu ya sama teman-teman lingkungan ikutan jajan minum yang nanti malahnya jadi double cost atau juga double kalori bisa juga nih. Akhirnya tadinya aku cuma jajan makan ikutan jajan minum jadi 2 deh gitu. Tapi kalau suruh memilih aku lebih mending jajan makanan. Oke, berarti dalam hal jajan mending versi kita berbeda gitu. Betul. Ya. Kalau Meta lebih memilih mending makan gitu ya, kalau aku lebih memilih mending minum gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih Matt, kita ke kategori yang lain gitu ya, yaitu outfit. Nah, boleh sharing nggak nih Matt, mending seorang Meta dalam hal outfit, gimana tuh? Oke, nah ini kalau aku dalam mending outfit ini biasanya aku akan cek dulu nih Kak, occasionnya untuk apa nih untuk pemilihan outfit ini. Apakah untuk daily rutin, untuk yang pergi kerja, atau di rumah, atau sehari-hari, atau mungkin untuk jalan-jalan, atau mungkin untuk pergi ke suatu event tertentu, atau emang event tahunan. Aku cek dulu, kalau mungkin memang daily rutin, atau untuk pergi ke kantor, atau cuma di rumah aja, mungkin aku nggak terlalu concern, atau nggak terlalu picky gitu ya. Tapi kalau misalkan aku akan menghadiri event yang mungkin cuma sekali-sekali, atau annually event, itu biasanya aku akan lebih concern dan akan lebih kritis di dalam pemilihan outfit nih Kak. Karena kan nggak mungkin aku kalau ke dalam event tahunan lah ya khususnya kayak masa pakai baju yang sama kayak tahun sebelumnya kayak gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu case-nya nih, berarti aku akan ada kebutuhan untuk membeli outfit Kak. Karena kan gak mau sama bajunya ya, berarti ada kebutuhan membeli. Nah kalau untuk ngomongin membeli baju nih atau membeli outfit ini, biasanya aku kalau cari outfit tuh aku biasa prioritasin harga dulu Kak. Memprioritaskan harga tuh baru aku cek dulu modelnya, warnanya udah punya belum, terus modelnya sama nggak nih kayak sebelumnya gitu. Jadi yang pertama-tama aku lihat itu harganya dulu. Mungkin harganya relatif ya Kak, bukan berarti aku harus cari yang murah atau mahal, tapi yang sesuai emang anggaran aku punya dan sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira dengan model baju seperti ini reasonable gak ya harganya? Kayak gitu. Nah kalau Kak Ivan nih,
mending gimana? Kalau tadi aku harga, kalau Kak Ivan mending apa? Ya, kalau aku pribadi sih sebenarnya mending kenyamanan sih ya. Oh gitu. Jadi ya mempertimbangkan kenyamanan. Nah, nyaman di sini tuh misalnya ya, warnanya cocok, motifnya sesuai sama aku, ukurannya pas. Nah, pertanyaannya nih, emang harus mahal ya? Ya sebenarnya jawabannya tentu tidak ya. Jadi tidak harus. Tadi di awal kita udah bahas bahwa soal membandingkan itu kan ada manfaat dan biaya. Kadang emang ada harga tertentu lah yang harus dibayar gitu ya. Tapi kalau harga tersebut masih dapat kita terima atau acceptable sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita, ya sebenarnya masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau ternyata nih harganya menurut kita kok terlalu mahal di luar kemampuan kita, ya sebaiknya kita mencari alternatif yang lain. Jadi balik lagi, perbandingannya itu harus mempertimbangkan beberapa hal tadi gitu ya. Iya, Gitu. oke. Kalau tadi Kak Ivan mending cek kenyamanannya dulu ya. Kalau aku mending cek harganya dulu. Ini udah beda juga ya Kak. Tapi aku penasaran lagi sih Kak. Kalau misalkan dalam pembelian outfit nih, Kak Ivan itu lebih mending beli offline atau mending beli online? Nah, balik lagi mendang-mendingnya lagi Iya. gitu ya. Oke, kalau aku pribadi tergantung peruntukannya sebenarnya, Matt. Aku biasa bedain gitu ya, mana yang mau dipakai untuk kegiatan formal, semi formal, yang dipakai mungkin sehari-hari, kemudian rumahan gitu ya. Kalau formal, semi formal, dan daily use itu biasanya aku mending offline sebenarnya. Kenapa? Karena bisa langsung cocokin nih, oh warnanya sesuai, motifnya cocok, ukurannya oh pas nih gitu kan. Karena bagi aku ya nyaman dengan cara yang seperti itu. Kalau rumahan ya mungkin treatmentnya bisa berbeda gitu ya. Jadi balik lagi tergantung peruntukannya. Jadi kalau untuk rumahan ya oke lah masih kalau online gitu ya. Nah kalau Meta gimana? Nah, kalau aku nih lebih mending beli online Kak. Jadi udah beda lagi nih kita ya. Kalau online tuh menurutku soalnya lebih gampang, tinggal klik terus lebih banyak pilihan. Harganya juga variatif. Selain itu nih Kak, ini tuh lebih hemat waktu. Dan hemat cost juga, karena kan kalau beli offline pasti akan ada cost transportasi. Nah kalau misalkan beli online bisa sambil tiduran nih Kak, tinggal klik bisa langsung gitu. Tapi bukan berarti aku nggak ada kebutuhan buat beli offline juga. Mungkin kalau misalkan let's say mau ada event yang mungkin dalam waktu terdekat, aku akan juga bisa pergi beli offline. Karena kan kalau beli online nggak bisa langsung cepet sampai kan ya, kayak gitu. Jadi kalau aku memang balik juga sih lihat kebutuhannya dulu. Kalau aku itu mending online, kalau Kak Ivan mending offline. Ya, jadi balik lagi mendang-mending versi kita dalam hal outfit juga ada perbedaan gitu ya. Iya, betul. Nah, kita ke satu kategori lagi nih, Matt. Iya. Ini aku yakin sama-sama hobi kita ya, Betul. yaitu traveling. Nah, mendang-mending versi Meta dalam hal traveling seperti apa? Oke, nih kalau mending traveling versi aku ini Kak, aku itu mending menghabiskan banyak waktu di tempat kota yang aku tuju. Jadi aku akan mencari tempat wisata baru, aku akan cek explore makanan apa sih yang khas, terus cobain public transportation-nya, dan pergi ke iconic landmark-nya. Ibarat kata nih, kalau dari Jakarta masa nggak pergi ke Monas gitu ya. Jadi aku akan menghabiskan waktu di kota tersebut, aku akan cari explore hal-hal yang baru yang belum pernah aku coba. Dan biasanya nih kalau soal traveling ini, aku akan cari tempat yang belum pernah aku kunjungi lah sebelumnya sama sekali gitu. Dan aku biasanya juga akan menghabiskan lebih banyak di luar dibanding mungkin kalau di hotel aku biasanya ya buat tidur aja gitu. Aku bisa ya 12 jam lah di luar gitu kan. Jadi biasanya aku akan menghabiskan lumayan costnya di tempat wisatanya, cobain makanan dan transportasinya. Tapi kalau misalkan untuk yang pilihan hotel atau transportasi dari asal ke tempat tujuan mungkin aku nggak terlalu consideration-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah kalau Kak Ivan gimana nih Kak? Wah, berarti kalau Meta explorer sekali Iya, gitu aku ya. explore banget lah. Oke, kalau aku sebenarnya lebih ke balik lagi ya kenyamanan, dan kenyamanan itu kalau aku agak sedikit unik gitu ya mungkin ya, karena aku perjalanannya yang dinikmati justru ya. Jadi mungkin kalau Meta tadi lebih ke arah kalau pergi ke satu tempat banyak tempat yang dikunjungi, yang dieksplor segala macam. Kalau aku mungkin tidak sebanyak itu, tapi aku memilih
menikmati perjalanannya, lalu kemudian tempat-tempat yang misalnya itu ada satu memori di aku, oh kayaknya aku pernah ada di sini, atau pernah, oh di tempat ini aku pernah ada satu cerita lah gitu ya, pernah ada di sini dan sebagainya. Nah itu biasanya aku lebih enak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal mengatur keuangannya, mungkin anggaran yang kita gunakan sama sebenarnya. Cuman kalau Meta mungkin lebih banyak spendingnya untuk hal-hal yang berkunjung ke tempat-tempat wisata, sedangkan kalau aku mungkin lebih ke perjalanannya, mungkin tempat tujuannya nggak terlalu banyak nih. Jadi sebenarnya tapi kalau kita digabung mungkin sebenarnya hampir-hampir sama ya dari sisi pengelolaan keuangannya. Iya, sebenarnya cost-nya in the end sama nih, cuman duenya aja, caranya aja yang berbeda kita spendingnya ya. Nah, kalau bisa ditarik kesimpulan, kalau tadi aku explorer, kalau Kak Ivan mungkin lebih leisure ya. Leisure traveling. Nah, ngomong-ngomong soal traveling nih Kak, yang dimana which is ini hobi kita gitu kan, dan pastinya kita juga menjadikan goals ya Kak ya untuk kita gitu sebagai hiburan ya Kak. Gimana sih? Aku mau tahu dong, Kakak boleh sharing dong cara mengatur keuangannya untuk traveling ini. Oke, nah ini setiap orang pasti berbeda-beda ya. Jadi nggak ada tuh yang satu model yang semua orang harus sama gitu ya. Tentu berbeda-beda sesuai balik lagi kebutuhannya. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya kalau dibagi dalam bentuk portfolio seperti ini, paling besar adalah memang kebutuhan sehari-hari gitu ya, atau daily needs. Di sini mungkin aku anggarkan sekitar 60%. Lalu kemudian yang berikut untuk investasi 30%. Ini penting juga gitu ya, teman-teman. Tentu investasi yang sesuai dengan tujuan, profil risiko kita, kemudian jangka waktu investasinya berapa lama. Lalu kemudian 10% untuk lifestyle. Nah, apakah akan selalu sama dalam jangka waktu yang panjang? Sebenarnya tidak juga, bisa berubah setiap waktu sesuai dengan kebutuhan kita dan tujuannya. Karena kebutuhan itu kan sebenarnya bisa juga berubah seiring berjalannya waktu gitu ya, Matt. Nah, jadi balik lagi tergantung kebutuhan kita seperti apa. Nah, sekarang kalau kita bicara yang 30%-nya nih, Matt, soal investasi nih. Nah, tadi kan di awal kita sudah sampaikan bahwa tergantung nih tujuan, jangka waktu, profil resiko gitu ya. Nah, di sini aku memberikan sebuah gambaran bahwa di sini aku sudah menetapkan nih tujuan aku dalam 2 tahun lagi, 1 sampai 2 tahun ya, maksimal 2 tahun itu akan melakukan traveling ke dalam negeri gitu ya. Lalu risk profile aku juga di sini moderat gitu. Kalau kita lihat di sini aku sudah membuat portfolio investasi aku itu paling besar porsinya ada di pasar uang atau money market. Nah, di sini tuh bisa isinya salah satunya adalah reksadana pasar uang ataupun misalnya deposito gitu ya. Nah, ada di instrumen money market. Kemudian ada 30%-nya di instrumen fixed income. Nah, ini isinya bisa ada obligasi atau reksadana pendapatan tetap gitu ya. Lalu kemudian ada 10%-nya di equity. Nah, kalau kita lihat di sini, porsi terbesarnya itu ada di money market. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi adalah kebutuhan investasi aku kan sebenarnya bisa dikatakan agak jangka pendek gitu ya. Jadi sangat membutuhkan likuiditas. Jadi harus ditempatkan kepada aset-aset yang resikonya rendah gitu. Nah, kalau Meta gimana? Wah, keren banget nih kalau Kak Ivan untuk budgeting dan planningnya udah sangat matang nih kayaknya ya Kak ya. Oke, kalau aku nih Kak, kalau soal traveling ini pastinya kita kalau punya goal, suatu goals ini kita harus memiliki alokasi aset ya Kak ya. Maksudnya kita harus ada planningnya nih, ada budgetingnya yang harus perlu kita atur. Karena dengan kita membuat budgeting planning ini, kita ini artinya bisa mengeluarkan uang itu dengan sadar dan juga lebih terarah, tidak impulsif dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi mending mulai sekarang ya kita atur keuangan kita daripada nanti. Nah, kalau bisa dilihat nih Kak, kalau dari aku ini mungkin aku akan menghabiskan lihat dari planningku ini 50% untuk daily needs seperti makan, biaya hidup, ya kan, transportasi dan lain-lain. Lalu di 20% ini ada lifestyle, biasanya untuk kebutuhan non esensial lah ya. Seperti mungkin pulsa, ya kan. Terus selain itu juga 30%-nya ada di investasi atau menabung gitu ya. Nah, balik lagi untuk porsi ini tidak ada yang patennya seperti apa. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Jadi, if nanti nih, let's say aku ada kebutuhan nih Kak,
mau mungkin ambil rumah gitu ya, bisa jadi nanti porsi daily needs aku nih akan bertambah menjadi 60%. Which is kalau sesuatu ada yang bertambah, aku ada kurangin satu nih. Apa yang bisa dikurangin? Pastinya lifestyle yang harus dikurangi, ya kan? Jadi lifestyle ini kalau saran dari aku nih maksimal itu 20%. Ini udah maksimal. Tapi mau dikurangin boleh banget mau dikurangin jadi 10%, 15 atau 5%. Balik lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Tapi kalau menurutku nih yang investment ini tuh yang paling cukup jadi perlu perhatian ya. Kita nggak boleh kurangin nih porsi investment nih, karena ini bagus banget gitu ya buat kita mencapai financial goals kita. Yang pastinya untuk mencapai planning kita yang lebih terarah juga gitu. Nah kalau ngomong-ngomong nih Kak soal investasi nih, ini tuh aku ya lebih mending milih reksadana kalau soal investasi. Soalnya karena dengan memilih reksadana ini tuh praktis. Apalagi kan aku kerja ya Kak ya, jadi kayak untuk kaum mendang-mending dan pekerja kayak kita gini nih, cocok banget kalau kita investasinya tuh reksadana. Karena kan ini dibantu kelola oleh manajer investasi, yang pastinya kalau aku investasi juga di BCA. Karena sudah terpercaya lah ya, apalagi juga dikelola sama manajer investasi yang terpercaya juga gitu. Nah kalau misalkan ini aku boleh sharing sedikit Kak ya, untuk yang bagian investasi ini aku alokasikan itu 50% di fixed income ya, karena mungkin goals aku tadi kalau Kak Ivan traveling keluar dalam negeri, aku ke luar negeri, dan risk profile aku konservatif karena aku mending cari resikonya yang kecil-kecil aja lah gitu. Karena ke luar negeri dan aku tipenya konservatif, mungkin aku time periodnya aku akan ambil yang menengah 3-5 tahun. Selain itu aku juga alokasikan 40% di money market ya. Nah, terus 10%-nya di equity. Nah, kenapa sih aku alokasikan 50%-nya itu di pendapatan tetap? Nah, karena pendapatan tetap ini return-nya itu lebih stabil. Jadi cocok banget nih untuk investasi dalam jangka waktu menengah 3-5 tahun. Nah, kalau pasar uang ini kan lebih liquid ya. Jadi risikonya juga nggak terlalu besar juga gitu ya. Dan 10% ini bisa memberikan return yang lebih potensi cukup tinggi nih kalau untuk jangka waktu yang panjang. Yang pastinya namanya investasi pasti ada risikonya. Tapi dengan alokasi ini aku mending cari aman aja. Maunya cari yang minim resiko lah. Tapi bisa menghasilkan return juga. Walaupun ya dengan kita melakukan investasi tidak sepenuhnya ini dapat membiayai goals kita atau traveling kita ya. Jadi dengan melakukan investasi, oh bisa nih semua biaya travelingnya tuh full karena hasil investasi. Enggak juga ya gitu. Tapi ini dengan adanya kita melakukan investasi, kita mau buat aset kita lebih bekerja. Sehingga return yang kita dapat itu bisa membantu ya atau menunjang traveling kita. Misalkan contoh kalau kita mau traveling kan pasti ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan seperti membeli SIM elektronik internasional, mungkin kalau negaranya ada visa, biaya visa gitu kan, dan lain-lain. Jadi itu sangat membantu kita nih ketika kita melakukan investasi gitu kalau dari aku. Nah, kesimpulannya nih Matt, kalau tadi kita bicara soal mendang-mending gitu ya, rupanya mendang-mending ini sebenarnya bisa menjadi positif selama kita punya mindful spending. Jadi artinya kita tahu nih kemampuan dan kebutuhan. Jadi ini dua hal yang sepertinya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kita satu sisi kita punya kebutuhan, tapi satu sisi yang lain kita juga tahu harus mengetahui tentang kemampuan kita. Serta satu lagi adalah mindful investing. Kita tahu tujuan investasi kita tentunya, kemudian profil resiko dan jangka waktu investasinya. Betul, apalagi sebenarnya yang tadi kita sharing itu dibalikan lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua nih dan sesuai dengan profil risiko teman-teman semua. Jadi nggak ada sesuatu hal yang harus ya atau wajib gitu. Namanya juga mendang-mending, preferensinya apa, kebutuhannya apa, mending apa daripada ya apa gitu ya. Jadi kita selain mindful spending dan mindful investing, kita juga harus tetap ingat nih sama tujuan kita. Jadi kita tetap harus teguh sama pendirian ya. Jangan fokus ke mendingnya orang lain yang malah nanti membuat kita jadi galau ya nggak gitu ya. Nah menurut aku nih mending kita mulai investasi dari sekarang juga. Ya. Setuju sih Matt, jadi jangan sampai kalau kita ikut orang lain ternyata tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Betul. Itu ya. Oke, nah. Oke teman-teman, nah ini mungkin kita sharingnya cukup sampai sini ya Kak ya. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena kita mau masuk ke sesi Q&A. Mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung aja ketik di kolom Q&A ya. Nanti kita akan bacain satu-satu.
Oke, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang join. Aku bacakan ya, Met, pertanyaan yang pertama. Oke. Jika ingin nabung jangka pendek, mending deposito atau reksadana pasar uang. Nah, thank you nih untuk teman-teman yang udah menyampaikan pertanyaan gitu ya. Jadi kalau jangka pendek sebenarnya instrumen investasinya itu adalah pasar uang gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya deposito atau reksadana pasar uang sebenarnya dua-dua bisa teman-teman. Selama kebutuhan teman-teman itu jangka pendek gitu ya. Karena salah satu instrumen yang ada dalam reksadana pasar uang adalah deposito juga sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa nih memilih antara deposito atau reksadana pasar uang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya mau dua-duanya juga untuk kayak ya mempunyai kelas aset yang bukan kelas aset yang sama tapi instrumen yang berbeda sebagai diversifikasi boleh juga. Gitu. Kalau menurut Meta ada tambahan? Aku setuju banget sih sama Kak Ivan. Mungkin kalau untuk jangka pendek reksadana pasar uang tuh cocok banget ya, karena kan lebih liquid gitu. Terus tapi kalau emang mau lebih baik lagi ya, ada lebih lagi, mungkin kita boleh diversifikasi aset. Mungkin setengah deposito, setengah juga pasar uang. Karena kan dua-duanya juga sama memberikan return yang juga ada risikonya ya. Kayak gitu. Nah ini mungkin aku langsung coba baca yang pertanyaan kedua ya Kak ya. Semoga sudah terjawab ya untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua ini, kalau misalnya saya profil resikonya agresif, tapi goalsnya jangka pendek, misalnya cuma 2 tahun, mending masuk aset yang high risk, high return, atau yang pasti-pasti aja. Nah ini kalau menurut aku nih ya, ini balik lagi sih sama kebutuhan teman-teman semua. Kalau memang misalkan tadi profil risikonya agresif tapi mau yang high risk high return, tapi kalau emang teman-teman semua berani ambil risikonya, why not gitu ya, karena pasti kalau mau dapetin return yang tinggi pasti juga ada risikonya. Balik lagi, kalau misalkan untuk high risk high return pasti kan itu dalam jangka waktu yang lumayan panjang ya Kak ya. Jadi itu juga bisa memberikan aset kita lebih bekerja karena nggak ada salahnya juga. Tapi kalau misalkan mungkin takut gitu ya atau pengennya aman-aman aja, boleh aja diversifikasi aset. Mungkin boleh coba dimasukin yang high risk high return, atau mungkin setengah lagi bisa masukin pasar uang atau pendapatan tetap. Nah kalau dari Kak Ivan gimana nih Kak? Oke, nah kalau ini kan ceritanya profil risikonya agresif, tapi goalsnya jangka pendek. Nah pada umumnya kalau profil risikonya agresif itu kan sebenarnya artinya investor tersebut dia bisa menerima potensi risiko yang besar dari sebuah aset investasi, dibarengi juga dengan potensi returnnya. Nah tapi kita harus lihat di sini bahwa ada tujuan jangka pendek nih. Jadi ini harus kita bedakan nih, satu sisi profil risikonya agresif tapi goalsnya jangka pendek. Nah kalau goalsnya jangka pendek itu sebaiknya teman-teman itu berinvestasi pada aset-aset yang lebih beresikonya lebih rendah gitu ya. Nah contohnya misalnya kayak reksadana pasar uang gitu ya, atau misalnya deposito gitu. Jadi yang teman-teman harus perhatikan di sini adalah juga goalsnya. Jadi ya, profil risiko memang penting, tapi kalau di sini teman-teman goalsnya jangka pendek, berarti sepertinya kalau aset yang high risk high return itu terlalu beresiko gitu ya. Jadi bisa memilih aset yang lebih rendah. Kayak tadi contoh aku kan 2 tahun gitu ya. Nah ini sama nih, goalsnya jangka pendek. Jadi porsinya itu akan lebih besar di kelas aset yang lebih konservatif. Contohnya adalah pasar uang gitu. Balik lagi ke kebutuhannya ya Kak ya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Matt. Kalau misalnya goal saya awalnya jangka panjang, apakah jika sudah 3 tahun saya harus adjust ke aset yang lebih tidak beresiko? Nah, di sini berarti sebenarnya sepertinya ada perubahan ya. Jadi teman-teman dalam kita menentukan tujuan investasi itu balik lagi tadi bahwa sebenarnya bisa berubah. Jadi ketika di awal misalnya Ivan nih mau investasi gitu ya, tentu sudah harus punya tujuan yang clear. Kemudian jangka waktunya, profil risikonya. Ternyata seiring berjalannya waktu, tujuannya berubah. Jangka waktunya tiba-tiba juga berubah. Balik lagi ada kebutuhan yang lebih mendadak misalnya atau apa. Nah, apakah harus di-adjust? Ya tentu portfolionya harus di-adjust, harus disesuaikan kembali. Tapi kalau misalnya nih, patokannya apakah jika sudah 3 tahun sebenarnya tidak ada patokan angka 3-nya karena tiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang nggak sampai 3 tahun mungkin sudah berubah gitu ya. Ada orang juga yang misalnya sudah lebih dari 3 tahun pun ternyata tidak berubah dengan tujuan dia yang awal. Intinya adalah kapanpun ada perubahan seperti itu tentu portfolionya juga harus bisa disesuaikan tentunya. Dari Meta gimana?
Aku setuju juga sih Kak. Jadi memang sebenarnya ketika kita melihat lagi jangka waktunya berapa lama, terus kalau misalkan emang ada kebutuhan, balik lagi kita bisa adjust profil resiko kita. Mohon maaf. Maksudnya adjust alokasi asetnya ya, mau di mana sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua gitu. Nah, oke. Ini mungkin kita boleh lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Semoga untuk pertanyaan 3 sudah jawab. Kak Meta, kalau di BCA ada nggak tools buat kita investasi nih untuk goal traveling ke luar negeri? Wah, ini pertanyaannya menarik banget ya. Tentu ada dong ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan di BCA nih, kita itu ada fitur yang namanya investment goals. Di situ teman-teman semua bisa gunakan ya. Nanti teman-teman semua bisa select time periodnya mau berapa lama nih dalam jangka waktu, kapan mau berangkatnya, terus mau harapan kekumpulnya berapa banyak uangnya gitu. Nanti dari fitur investment goal sendiri juga akan membantu, ada pilih sesuai produk yang mau kita pilih, atau misalkan mau dibantu juga nih sesuai dengan guidance-nya dari fitur investment goals ini ya, yang pastinya juga sudah terpercaya gitu ya. Ini bagus banget teman-teman semua, dan jadi bisa mantau juga nih kira-kira kalau misalnya sudah berjalan setahun atau 2 tahun apakah sudah on track atau belum gitu. Jadi nanti dari fitur investment goals ini juga akan lihat berapa banyak yang sudah kita tabung atau kita investasikan, dan berapa banyak juga returnnya itu terlihat semua gitu. Kalau dari Kak Ivan gimana nih Kak? Ya tentu setuju ya Matt. Jadi di aplikasi My BCA tentunya itu teman-teman bisa menggunakan investment goals ya. Dan kalau balik lagi kayak tadi pertanyaan teman-teman yang sebelumnya, kalau ternyata ada perubahan gitu ya, ya tentu bisa disesuaikan sesuai dengan perubahannya teman-teman seperti apa. Itu. Oke. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya ya Matt ya. Apakah menjadi seorang frugal living sampai makan mie seminggu penuh merupakan mendang-mending yang tepat? Nah, ini menurut aku pribadi gitu ya, kita harus melihat secara lebih komprehensif sebenarnya, bahwa kalau makan mie seminggu penuh gitu ya, dan mungkin juga tiap hari, mungkin teman-teman harus mempertimbangkan adalah faktor-faktor yang lain. Misalnya dari sisi kesehatan misalnya, atau misalnya dari sisi kebutuhan teman-teman yang lain seperti apa. Nah, jadi balik lagi, kalau aku lebih memberikan saran kepada teman-teman untuk melihat kebutuhannya. Apakah pilihan tersebut adalah mendang-mending yang istilahnya tepat nih gitu ya. Kalau tiap hari saya mengkonsumsi ini gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka mendengar gitu ya, kalau sesuatu yang terlalu berlebihan kurang bagus, sesuatu yang terlalu kurang juga kurang bagus gitu ya. Jadi balik lagi kebutuhannya seperti apa. Jadi tepat atau tidak ya balik lagi ya kebutuhannya teman-teman kira-kira seperti apa gitu ya. Kalau aku secara pribadi boleh sarankan seperti itu. Oke. Nah, kalau mungkin aku boleh sampaikan juga pendapatku ya Kak ya. Kalau dari aku nih, sebenarnya mendang-mending ini tuh gak ada yang benar atau yang salah ya Kak. Betul. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita boleh kasih saran nih, mendang-mending sampai makan Indomie, makan mie seminggu penuh gitu ya. Ini mendang-mending yang tepat atau enggak? Mungkin kita juga perlu memperhatikan kesehatannya ya. Kalau sampai seminggu berarti kan karena ada kebutuhan, mungkin jadi makan mie seminggu gitu ya. Tapi sebenarnya kan ini bisa kita cari mending yang mana nih, mending yang lain lah ya. Sebenarnya makan yang lain kan juga gak apa-apa juga, asalkan sebenarnya kita bisa pintar-pintar mengalokasikan dana kita, anggaran kita sama kebutuhan kita gitu. Nah ini mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Apa sih perbedaan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap? Nah perbedaan reksadana pasar uang dan pendapatan tetap ini pastinya kalau pasar uang ini risikonya lebih rendah, lebih minim risiko, dan untuk pendapatan tetap ini mungkin risikonya lebih stabil ya, dibilang rendah enggak, dibilang tinggi juga enggak. Tapi mungkin kalau kita lihat untuk kebutuhannya nih, kalau pasar uang ini mungkin tadi kalau kita balik lagi ke goals ya Kak ya, pasar uang ini lebih untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk yang pendapatan tetap untuk jangka menengah. Jadi sebenarnya balik lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman nih. Kira-kira lebih mending investasi di pasar uang atau pendapatan tetap ya. Tapi sebenarnya dua-duanya ini sama-sama aja gitu ya, mirip-mirip lah ya, sama-sama memiliki return dan juga memiliki risiko. Cuman kalau pasar uang lebih minim aja risikonya, pendapatan tetap bisa naik dan turun juga. Kalau dari Kak Ivan gimana nih? Ya kalau aku menambahkan dari sisi definisi ya, bahwa kalau reksadana, sebenarnya kalau sesama reksadana kan definisinya sama gitu ya, dikelola oleh manajer investasi gitu ya. Nah kalau ini jenisnya sudah berbeda, ada reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap.
Kalau reksadana pasar uang itu instrumen yang diinvestasikan adalah instrumen pasar uang. Contohnya seperti deposito atau obligasi jangka pendek yang tenornya kurang dari 1 tahun. Balik lagi, kenapa? Karena instrumen pasar uang itu adalah aset yang risikonya rendah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau reksadana pendapatan tetap ini isinya adalah obligasi, gitu ya. Jadi secara teori minimum 80% isinya adalah obligasi. Nah, obligasinya bervariasi nih. Kalau tadi kan pasar uang kurang dari 1 tahun gitu ya. Kalau reksadana pendapatan tetap itu lebih bervariasi. Jadi ada obligasi jangka panjang, ada obligasi jangka menengah, jangka pendek. Isi obligasinya juga bisa obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Perbedaannya di situ. Nah, oke, kita ada pertanyaan selanjutnya masih tentang obligasi juga nih. Apakah obligasi bisa dijadikan goals investasi untuk jangka pendek? Nah, pada umumnya ya biasanya orang investasi, kalau kita bicara investasi obligasi itu kan sebenarnya ada instrumen yang dia memberikan pendapatan secara rutin ya, atau biasa kita sebut kupon. Untuk obligasi tertentu juga yang sifatnya bisa diperdagangkan, dia juga mempunyai potensi capital gain. Jadi kalau ketika kita menjual di harga yang lebih tinggi saat kita beli, berarti kan selisih harganya itu menjadi potensi capital gain. Nah, kalau jangka pendek, nah teman-teman harus bisa mengenal diri teman-teman gitu ya. Teman-teman tipe investor yang seperti apa? Apakah yang menerima kupon setiap bulan lalu kemudian itu dijadikan sebagai dana untuk biaya hidup sehari-hari gitu, atau misalnya dalam waktu tertentu, atau teman-teman lebih memanfaatkan potensi capital gain. Nah, kalau kita sudah bicara capital gain itu kan sebenarnya tergantung dari berbagai faktor ya, Matt. Salah satunya adalah kondisi market, kemudian kondisi supply and demand juga. Jadi di dalam obligasi tersebut ya tentu harganya bisa fluktuatif gitu ya. Nah, tetapi teman-teman secara rutin mendapatkan yang namanya kupon. Nah, satu hal yang harus diperhatikan juga teman-teman, ada obligasi yang memiliki resiko likuiditas. Jadi, dia tidak dapat diperjualbelikan kapan saja gitu ya. Jadi, biasanya dia mempunyai holding period tertentu gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya investasi jangka pendek, misalnya asumsinya di sini ya kurang dari 1 tahun gitu ya, ya teman-teman kan bisa mendapatkan kupon sebenarnya. Tapi harus diperhatikan adalah resiko likuiditasnya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman kebutuhan jangka pendek, ternyata obligasi tersebut tidak dapat dijual sewaktu-waktu, gitu. Oh iya, setuju banget nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk jangka pendek mungkin kita boleh saraninnya ke reksadana ya Kak ya, karena itu bisa jadi salah satu pilihan yang cukup oke gitu untuk jangka pendek. Nah ini mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Ivan ya. Bagaimana bisa menentukan investasi yang baik? Lalu apakah ada produk dari BCA yang bisa membantu untuk berinvestasi bagi yang pemula? Nah ini sebenarnya ya kalau kita menentukan investasi yang baik, ini teman-teman semua mungkin kalau soal edukasi investasi itu udah banyak banget kita bisa cari di mana-mana ya, di BCA juga bisa aja. Nah ini kalau di MyBCA ini sebenarnya ada kita market insight ya, buat kita tuh belajar lagi lebih banyak tentang investasi ini. Nah itu nanti juga dari BCA itu senantiasa memberikan update kondisi market ya, sesuai dengan kondisi saat ini yang bisa memberikan insight juga bagi teman-teman untuk memulai investasi, apalagi khususnya untuk pemula nih. Nah balik lagi kalau emang misalkan untuk pemula, investasi yang baik itu bisa kita sesuaikan lagi dengan goals teman-teman tuh apa gitu ya. Terus udah gitu profil risiko teman-teman itu apa gitu. Dan balik lagi kalau misalkan masih kurang paham, masih bisa cari insight di MyBCA gitu ya, di market insight atau di web BCA juga ada gitu. Nah kalau dari Kak Ivan gimana nih Kak? Ya, setuju Matt. Jadi yang pertama kan kalau kita lihat investasi yang baik seperti apa ya, balik lagi sesuai dengan tujuan, jangka waktu, dan profil resiko. Betul. Jadi jangan sampai kita istilahnya ngikut-ngikut gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan misalnya Ivan dan Meta kebutuhannya berbeda. Lalu Ivan lebih ngikut Meta deh gitu. Kayaknya investasi Meta yang baik gitu kan. Ternyata Meta tipenya agresif nih. Jadi bisa menerima resiko, kemudian kebutuhan investasinya jangka panjang. Lalu ternyata Ivan ternyata berbeda nih. Ivan kebutuhannya justru lebih jangka pendek. Profil resikonya ternyata lebih konservatif. Nah, kalau Ivan ikut investasinya Meta bisa dikatakan ya mungkin produk yang dipilih oleh Meta sebenarnya benar gitu, cuman ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan Ivan. Jadi kalau ditanya yang baik seperti apa, ya tentu sesuai dengan tujuan, jangka waktu, profil resiko. Dan satu lagi adalah cek legalitasnya. Ini nih Matt, penting juga nih. Jadi jangan sampai semua kita sudah pikirkan tapi ternyata investasinya justru ilegal gitu ya. Nah itu yang harus dihindari.
Nah, lalu terkait dengan yang membantu untuk investasi gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Meta bahwa di MyBCA itu ada ya semacam market insight ya. Nanti teman-teman bisa menemukan itu di aplikasi MyBCA di menu untukmu gitu ya di bagian bawah. Lalu kemudian teman-teman bisa pilih Wild Insight. Di atas ada tab Wild Insight, teman-teman bisa mengakses supaya menemukan ada highlight apa sih tentang kondisi market. Nah, itu yang akan menjadi semacam referensi untuk teman-teman ketika memutuskan untuk mau membeli investasi apa nih gitu ya. Itu. Jadi tentu bisa nih, teman-teman mau belajar juga bisa untuk mengetahui update kondisi market. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Matt. Pertanyaan yang selanjutnya, boleh kasih tips nggak gimana punya mindful spending dan punya mindful investing? Apakah harus punya goals tertentu dulu? Nah, ini pertanyaan yang menarik juga ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau mindful spending ya balik tadi yang tadi kita bahas bahwa kita perlu tahu kebutuhan dan kemampuan kita gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kita sudah tahu kebutuhan kita apa, ternyata kita nggak mempertimbangkan kemampuannya. Jadinya bisa sesuatu yang kita belanjakan atau yang kita beli ternyata di luar kemampuan kita. Nah itu kan jadinya boros juga dan nggak sesuai gitu ya. Jadi mindful spending dalam hal ini adalah kita mengetahui kebutuhan dan kemampuan. Kalau ditanya punya goals tertentu, ya sebaiknya justru iya gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak punya goals tertentu, justru ini kira-kira harus dikemanakan nih, ngaturnya harus gimana nih gitu ya. Itu. Dari Meta? Ya, aku setuju juga sih Kak. Jadi sebenarnya dengan kita set goals itu, jadi kita punya lebih ada motivasi ya untuk mencapai goals yang kita inginkan dan kita mau gitu ya. Dengan adanya kita punya motivasi, pastinya kita akan lebih mindful untuk dalam spending dan juga investing. Kita jadi ada lebih semangat ya, gimana nih caranya supaya kita capai goals kita gitu. Tadi balik lagi, kalau mindful spending itu kita jadi mikir-mikir, kira-kira kalau kita keluarin segini nih, worth it atau enggak gitu ya kan. Balik lagi, gimana kalau mindful investing, gimana caranya supaya kita bisa capai goals kita dengan kita memiliki pemikiran yang bijak untuk alokasi aset kita gitu. Jadi dengan adanya mindful spending dan mindful investing ini, kita harus at least ada goals dulu supaya kita lebih semangat sih untuk ngaturnya. Selain itu juga kalau misalkan mindful spending dan mindful investing ini, kita tuh jadi lebih nggak ikut-ikutan ya. Jadi kalau tadi aku bilang di awal kita nggak FOMO-an lah ya. Jadi nggak ikutin lingkungan atau circle kita. Karena bisa jadi nih kalau kita ikut-ikutan, bisa jadi itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak sesuai dengan anggaran kita. Sebenarnya kita udah ada nih goals-nya. Kayak tadi misalkan aku mau ada goals-nya traveling. Tapi misalkan ternyata Kak Ivan mungkin ajakin aku nongkrong gitu, nongki ya kan. Bisa jadi aku kalau nggak inget goals aku akan ikut Kak Ivan. Padahal aku goals-nya traveling. Jadinya harusnya alokasi aku itu bisa buat traveling aku, malah aku keluarin cost aku itu malah buat nongki gitu. Jadinya akan ada tidak tercapai suatu goals gitu ya. Balik lagi sih dengan adanya mindful spending dan mindful investing ini, kita jadi lebih milih-milih. Kita jadi mending-mending nih, mendang-mending nih. Mendingan kita tabung aja uang kita untuk goals kita dibanding kita mungkin malah nongki-nongki yang sebenarnya itu kan jatuhnya sebenarnya lifestyle ya. Perlu gak perlu lah ya, tapi sekali-kali boleh lah perlu gitu. Oke, ini aku lanjut aja ya Kak ya ke pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya biar mendang-mending gak bikin kita malah jadi overthinking setiap belanja? Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya. Gimana kita nih biar bisa tuh gak overthinking kalau misalkan setiap belanja? Balik lagi ya, sebenarnya goalsnya apa dulu nih? Sebenarnya belanja itu gak salah guys gitu ya. Jadi kalau emang kalian ada kebutuhan, mendingan kalian cek dulu kira-kira kebutuhan ini bener-bener butuh atau cuman mau aja. Balik kayak gini, karena sebenarnya mau dan butuh ini mirip ya Kak, beti banget nih, beda-beda tipis. Jangan sampai sebenarnya ketika kita antara mau dan butuh kayak dibutuhin aja lah, padahal sebenarnya itu mau. Mungkin kalau misalkan lagi mau belanja nih, boleh di hold dulu gitu ya, 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam dan dipikirin lagi, kira-kira beneran butuh nggak ya gitu. Jadinya kita nggak overthinking gitu ya, jangan sampai juga kita habis belanja terus nyesel gitu. Padahal sebenarnya itu kita alokasinya untuk yang lain, untuk kebutuhan lainnya gitu. Jadi dengan balik lagi dengan kita adanya budgeting planning gitu ya, kita lebih
mindful spending. Jadinya kalau ketika udah ada budgeting planning, kita nggak overthinking lagi setiap kali kita belanja, karena mungkin yang kita belanjakan itu memang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tapi menurutku sekali-sekali self reward itu nggak apa-apa juga sih ya. Mungkin Kak Ivan ada jawaban lain juga boleh Kak di-sharingkan. Ya, jadi sebenarnya balik lagi yang tadi Meta katakan ya, bagaimana kita membedakan sesuatu yang menjadi keinginan dan kebutuhan. Nampaknya mirip, tapi sebenarnya berbeda gitu ya. Sesuatu yang kita inginkan tuh bisa jadi ya belum tentu kita butuh sebenarnya. Betul, gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalau aku sih selalu berpikir begini ketika mau memutuskan sesuatu gitu ya. Apakah ini benar-benar aku butuhin nih gitu ya. Nah, pertanyaan yang berikut adalah bisa aku bertanya juga, kalau misalnya aku nggak punya, aman nggak gitu? Oh aman, oh berarti sebenarnya ini keinginan nih. Karena kalau aku pun nggak miliki juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aku nggak, misalnya kayak kalau aku nggak butuh, nggak beli gitu kan, wah kayaknya ada apa-apa nih. Nah berarti sebenarnya itu aku butuh gitu ya. Kayak misalnya nih kalau kita ingin membedakan lagi, butuh apa? Oh kalau haus, butuhnya minum air kan? Nah tapi kalau ingin nih, misalnya kita minum air dengan merek yang lain gitu ya. Jadi kayak misalnya bukan air putih gitu, tapi air yang lain. Nah itu kan sebenarnya lebih ke keinginan gitu. Betul. Oke, nah kita masih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengimbangi antara mendang-mending dan YOLO ya, you only live once gitu ya. Seringkali kalau diajak teman-teman untuk ngumpul, kita pasti tolak. Diajak teman ngumpul-ngumpul dan kita tolak pasti dibilang YOLO gitu ya, you only live once. Nah gimana cara mengimbanginya? Nah ini balik lagi teman-teman harus ingat kepada tujuan gitu ya. Tujuan teman-teman apa gitu ya. Kalau misalnya ya tadi Meta sempat kasih contoh juga nih. Kalau misalnya Meta sudah punya satu keinginan A, tiba-tiba diajak Ivan untuk nongkrong-nongkrong atau sebagainya. Nah itu akan mempengaruhi daily needs-nya Meta nggak? Kalau ternyata itu mempengaruhi, berarti sebenarnya nggak apa-apa juga ditolak, karena ada pertimbangan yang lain. Tapi kalau itu ternyata masih acceptable, nah versi acceptable tiap orang kan beda-beda nih ya Matt ya. Tapi balik lagi prinsipnya kalau itu masih acceptable sebenarnya ya silakan aja gitu ya. Tapi bisa diukur-ukur lah kira-kira begitu. Gimana Matt? Iya, aku setuju juga sih Kak. Jadi sebenarnya emang YOLO ini juga keren banget ya, you only live once gitu ya. Kalau nggak kumpul sekarang kapan lagi gitu kan. Tapi sebenarnya balik lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan memang let's say pas diajak itu udah pas nih ya, kayaknya nggak bisa deh, ya udah tolak aja. Nanti next time kan ada lagi gitu ya. Balik lagi sih, balik ke kebutuhan teman-teman semua. Tapi yang aku bilang juga ada di sebelumnya, sekali-sekali ikut gak apa-apa juga gitu ya. Karena ya namanya juga kita masih manusia ya, butuh self reward juga. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalkan diajakin nongkrong teman sekali-sekali itu boleh aja, tapi sebenarnya istilah ini juga nggak negatif juga ya Kak ya, tapi balik lagi ke kebutuhan teman-teman semua. Jadi jangan sampai lingkungan juga mempengaruhi planning teman-teman semua gitu. Oke, ini mungkin aku lanjut aja ya Kak ya ke pertanyaan selanjutnya. Saya baru mulai investasi tapi belum banyak modal. Di BCA bisa investasi kecil-kecilan nggak Kak? Gitu. Waduh, ini pertanyaannya seru banget sih. Di BCA pasti banget bisa lah investasi kecil-kecilan gitu ya. Bahkan di BCA itu kalian bisa mulai investasi reksadana mulai dari 10.000 aja. Yang penting nih teman-teman, niatnya dulu, bangun dulu habitnya. Jadi mending investasi sekarang mulai dari 10.000, ya kan? Nanti kalau misalkan duitnya udah ada lagi, tambah banyak, tambah lagi, top up terus, makin banyak gitu kan. Jadi mantap banget tuh teman-teman. Jadi jangan sedih gitu ya, balik lagi mending nih, mending kecil dulu, bener nggak Kak, lama-lama menjadi bukit gitu ya. Kalau dari Kak Ivan gimana nih Kak? Ya setuju Matt, jadi balik lagi kita membangun habitnya dulu ya, dan kalau dibilang apakah harus modal besar, sebenarnya nggak juga gitu ya. Investasi reksadana mulai dari Rp10.000 ya di MyBCA tentunya. Dan balik lagi membangun habitnya. Kalau mau teman-teman investasi secara berkala juga bisa gitu ya. Misalnya setiap bulan dengan nominal tertentu yang teman-teman sudah sisihkan gitu ya. Itu juga bisa. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya juga. Ceritain dong pengalaman dari Kak Ivan dan Kak Meta. Kasus mendang-mending yang cukup berdampak terhadap kondisi finansial kalian. Wah, ini menarik juga nih pertanyaannya Matt ya. Jadi seperti tadi kita menceritakan tentang kita traveling nih gitu ya. Jadi misalnya kita udah tahu nih, udah punya tujuan yang spesifik dalam jangka waktu tertentu. Kalau tadi contohnya kan 2 tahun gitu ya, 1 sampai 2 tahun. Kalau Meta mungkin jangka waktunya bisa lebih panjang gitu ya.
itu dampaknya seperti apa. Jadi kita sudah menyisihkan dari awal nih gitu ya. Kita misalnya kita sudah hitung dari semua kebutuhan kita yang akan kita lakukan untuk traveling kira-kira membutuhkan dana seberapa gitu ya. Lalu kemudian kita investasikan ke dalam instrumen investasi sesuai dengan kebutuhan kita yang tadi kita sudah bahas gitu ya. Profil risiko juga diperhatikan, kemudian jangka waktunya gitu ya. Nah, dampaknya terhadap finansial seperti apa? Ya tentunya membuat aset kita sebenarnya bekerja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita investasikan, ada potensi return yang kita bisa dapatkan, dan ketika kita butuh misalnya di 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian ternyata sudah ada nih yang kita butuhkan gitu ya. Jadi modal ditambah dengan beberapa potensi return yang mungkin bisa saja kita dapat dari investasi tersebut. Jadi dampaknya seperti itu. Nah, kalau dari Meta pengalamannya nih. Oke nih, kalau dari aku nih Kak, mungkin lebih kayak, tadi kan kalau aku goalsnya traveling ke luar negeri gitu ya Kak, apa sih pengalamannya dari aku? Mungkin kalau aku boleh ambil contoh dikit ya, aku kalau mending-mendingnya nih ya, aku mending kayak kalau olahraga ya di rumah aja. Jadi alokasi biaya untuk olahraga itu bisa aku pakai untuk aku investasikan untuk aku traveling ke luar negeri gitu. Sama mungkin kalau pas aku udah traveling, aku mungkin kalau pilih hotel gak usah yang terlalu mahal-mahal lah ya gitu lah ya, karena nanti alokasi biayanya mending buat cobain makanan di sana atau pergi ke tempat wisatanya, yang itu dimana itu sebagai suatu strategi ya Kak gitu. Kalau dari aku itu sih mending-mendingnya. Semoga terjawab. Mungkin ini next aja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Buat saya seorang karyawan, perlukah untuk mengikuti market update atau asal invest aja di instrumen yang saya mau? Nah ini nih kalau untuk yang karyawan ya, perlu nggak ikutin market update? Nah ini sebenarnya kalau memang ada waktu ikut aja ya. Tapi kalau misalkan belum ada waktunya untuk ikut market update, nanti balik lagi di MyBCA itu ada menu yang Wealth Insight. Jadi teman-teman semua bisa baca dari situ juga, karena itu juga memberikan market yang terupdate setiap harinya ya. Dan di situ juga ada rekomendasi produk nih yang bisa teman-teman pilih untuk investasi. Selain itu juga mungkin teman-teman juga bisa mampir aja ke webnya BCA. Di situ juga ada edukasi lengkap ya untuk teman-teman semua mau mulai investasi dari mana. Dan balik lagi nih, pastinya harus sesuai dengan kebutuhan teman-teman, jangka waktu teman-teman, dan juga sesuai dengan profil resiko teman-teman gitu. Tapi kalau dari aku nih, mungkin kalau emang mau penasaran ya, pengen coba pengen coba nih, aku profil resikonya konservatif, tapi aku mau coba coba investasi di saham gitu, reksadana saham, ya boleh aja. Tapi mungkin kalau misalkan buat awal-awal disarankan jangan terlalu besar dulu gitu ya. Nanti takutnya malah jadi kapok gitu. Mendingan mulai dari kecil-kecil dulu aja untuk cobain gimana sih biar hasilnya lebih ketahuan, nanti lama-lama ketagihan gitu. Dari Kak Ivan gimana nih Kak? Oke, nah jadi balik lagi ya, kalau misalnya perlu nggak mengikuti market update? Kalau aku sih, bagi aku perlu ya. Dan tadi Meta udah sampaikan juga bisa diikuti market update. Tujuannya apa? Supaya sebagai seorang investor kita itu mengetahui kondisi yang ada di market seperti. Karena tentunya kalau kita bicara instrumen investasi kan dia dipengaruhi oleh kondisi market. Betul. Misalnya kita ngomong suku bunganya naik atau suku bunganya turun, itu kan ada impact-nya terhadap kelas aset tertentu. Misalnya kepada obligasi atau kepada saham, dan ujung-ujungnya kepada instrumen investasi kita. Jadi apakah perlu mengikuti market update? Perlu gitu ya. Dan sebenarnya di BCA ada ya, teman-teman bisa masuk lewat MyBCA. Di situ ada Wealth Insight yang membantu teman-teman dalam mengetahui kondisi market seperti apa. Nah, lalu yang tadi tuh terkait dengan apakah bisa nih investasi asal aja sesuai mau saya. Nah, kalau bisa tidak asal saja gitu ya. Tapi pastikan sesuai dengan tujuan investasi teman-teman, profil resiko, dan jangka waktunya nih. Jadi contohnya nih, kalau misalnya teman-teman investasi asal semaunya saja, ternyata teman-teman investasi di aset yang memiliki resiko likuiditas. Dia tidak dapat dijual kapan saja. Ternyata teman-teman butuh dananya dalam jangka waktu yang misalnya cuma 3 bulan gitu kan, produknya nggak bisa dijual. Nah, berarti kan jadinya nggak sesuai itu. Jadi berarti nggak bisa asal di mana saja, tapi banyak hal yang harus diperhatikan. Yang penting sesuai dengan tujuan investasi, jangka waktu, profil resikonya. Gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Matt ya. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Kalau buat saya sebagai investor pemula, biasanya kita FOMO ya. Ikut euforia atau ikut tren investasinya lagi apa nih sekarang.
Nah, apakah ada tips seharusnya untuk investor pemula bagaimana nih baiknya nih? Tadi kan pertanyaan ada yang FOMO ikut euforia gitu ya. Nah, tips untuk teman-teman nih, pahami dulu produknya ada apa aja. Terus kemudian pelajari kondisi marketnya seperti apa. Teman-teman bisa mengikutinya melalui berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh BCA gitu ya. Bisa juga nih menonton BCA Wealth Summit online juga bisa gitu ya. Supaya menjadi tips untuk teman-teman. Rupanya hari ini saya belajar bahwa ketika saya mau punya mindset mindful investing, saya harus pahami tujuan investasi saya, jangka waktu dan profil resiko. FOMO nih ikut orang. Nah, sebaiknya tidak begitu karena tujuan, profil resiko, dan jangka waktu investasi kita bisa berbeda. Yang penting balik lagi sesuai. Itu kata kuncinya ya. Meta, ada tambahan? Oke, aku setuju banget nih sama Kak Ivan ya. Jadi balik lagi, jangan FOMO-an ya, jangan ikut-ikutan. Tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Mungkin aku lanjut aja ya Kak Ivan ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya saya sudah berkeluarga dan punya duit lebih, menurut kakak mending saya memberikan uangnya untuk orang tua atau membawa keluarga saya traveling? Nah, ini nih kalau menurut aku ya Kak Ivan ya, ini mungkin agak dilema juga nih jawabannya ya. Mending kasih uangnya atau mending ajak traveling aja. Balik lagi sih teman-teman, mungkin ini dapat disesuaikan juga dengan preferensi orang tua teman-teman kalau menurut aku. Mungkin boleh dicek juga gitu ya, kira-kira orang tuanya mau nggak diajak jalan-jalan gitu ya, atau mending orang tuanya mungkin lagi ada kebutuhan apa enggak yang perlu dipenuhi, sehingga itu juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua. Jika mungkin memang orang tuanya ada kebutuhan yang mau dibeli, mungkin kasih uang aja lebih oke gitu ya. Tapi kalau mau misalkan dari orang tua teman-teman mungkin mau lebih jalan-jalan, itu juga oke juga. Sebenarnya balik lagi sih sesuai dengan preferensi teman-teman dan juga orang tua, didiskusikan aja sih kalau menurut aku. Tapi kalau emang misalkan ada rezeki lebih juga, itu bawa keluarga jalan-jalan boleh juga gitu ya, karena kan itu jadi suatu memori yang bisa tercapture di memori teman-teman dan juga keluarga gitu ya, dibanding cuman kasih uang aja, mungkin gitu ya Kak ya. Tapi sebenarnya mungkin juga dapat di consideration, mungkin dilihat dari kemampuan juga. Kira-kira kalau misalkan ngajak traveling apalagi dalam keluarga gitu ya kan, berarti kan akan memerlukan cost ya yang lebih gitu. Nah, mungkin kalau misalkan dari Kak Iva ada tambahan nggak nih Kak untuk jawab untuk pertanyaan ini? Ya, prinsipnya setuju sama Meta ya. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan kembali dan mungkin teman-teman lebih mengetahui kebutuhan nih untuk keluarganya. Apakah dengan memberikan uangnya sudah cukup atau sebenarnya kebutuhannya kayaknya kita jarang-jarang traveling gitu ya. Dan kalau ternyata itu yang menjadi pilihan teman-teman yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, ya silahkan. Nah, pastikan bahwa teman-teman sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk juga masalah budget gitu ya, terkait dengan persiapan dan sebagainya. Jadi balik lagi kebutuhannya yang mana gitu ya, karena balik lagi di pertanyaan ini nggak ada satu jawaban yang terbaik gitu ya. Jadi sesuai lagi dengan kebutuhan keluarga, kebutuhan yang menyenangkan untuk teman-teman dan keluarga seperti apa. Nah, pertanyaan yang tadi sepertinya sekaligus menjadi pertanyaan terakhir ya, Matt. Iya, tadi pertanyaan banyak banget ya, Kak Ivan ya, luar biasa. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban kita bisa memberikan insight yang baru buat teman-teman semua dan bisa menjadi sharing juga ya Kak dari kita untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, sekian sesi Q&A kita malam hari ini. Setelah ini akan ada QR untuk teman-teman mengisi kuis. Bagi teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan poin Wealth Conquest di BCA Wealth Summit Online 2025. Bagi teman-teman yang telah selesai mengerjakan kuis, dapat meninggalkan Zoom webinar ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Dan pada akhirnya saya Ivan dan saya Meta pamit undur diri. Bye-bye.